Bismillahirrahmanirrahim. The Honorable Lecturer, Mr. Muhammad Muhsin Armawan MPDI, and all my friends and viewers whom I loved. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan marhaban bikum ayyuhal musyahidun al-kiram. Ma'akum Istika Berlian Cili Aprilia fi darsna al-mahbub di qanati Aprilia Cindy. Okay. First of all, I'd like to convey my gratitude to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us so many mercies, blessing and healthy body, so we can meet in this content without any obstacle and happy situation. Salatan wa salaman ala sayyidil wujud wa habibil yaqut Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil ba'dal maut. Tayyib, fi hadhihi al-fursa al-thaminah أريد أن ألقي وأشرح لكم جميعا على المجتمع الإسلامي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتكون المجتمع المدني. طيب هذا هو درسنا اليوم. Okay guys, for the first we will begin from the introduction. And right now I will ask you something guys. What do you think or what do you know about the society or what is society? ماذا تعرف عن المجتمع؟ أي ما هو المجتمع؟ ماذا؟ Okay, for your understanding guys, sorry before I change my language to Indonesian language. Okay, jadi apa sih masyarakat itu? Kalau sesuai PPT yang saya buat tadi, masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang terjalin karena suatu kesamaan kepentingan. Nah, karena ini konteksnya kita sejarah peradaban Islam, maka dari itu kita akan membahas masyarakat Islam. Kita kerucutkan lagi pengertian masyarakat yang umum tadi ke dalam masyarakat Islam. Nah, di situ apa itu masyarakat Islam? Kalau tadi kan masyarakat udah tahu tuh, kesatuan hidup manusia yang terjalin karena suatu kesamaan kepentingan. Kalau masyarakat Islam itu apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Menurut kalian sendiri ya, tanpa melihat PPT saya di sini, ada yang tahu? Oke, langsung saja. Kalau berdasarkan PPT yang saya buat, yang saya tuliskan di sini, masyarakat Islam adalah sekelompok individu yang tinggal dan memiliki kebudayaan yang sama, yakni kebudayaan Islam, di mana kebudayaan kelompok itu bekerja sama dan hidup berdasarkan prinsip-prinsip Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis ya, dalam setiap segi kehidupannya. Atau secara singkatnya, secara singkatnya ya, masyarakat Islam itu yaitu sekelompok individu yang mana dia beragama Islam tentunya, di mana mereka berdiam atau bertempat tinggal di suatu tempat dengan aturan hukum Islam itu, yang mana dia juga dipimpin oleh seorang pemimpin yang beragama Islam. Itu guys singkatnya. Oke, tadi kita kan udah belajar nih ya tentang pengertian dari masyarakat itu apa, masyarakat Islam itu apa. Nah, sekarang kita akan belajar lebih dalam tentang masyarakat Islam pada masa Nabi. Oke, buat teman-teman semua, masyarakat Islam pada masa Nabi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu masyarakat Islam Makkah, dan yang kedua adalah masyarakat Islam Madinah. Untuk yang pertama yaitu masyarakat Islam Mekah. Oke, pada periode dakwah di sini Rasulullah itu menghadapi banyak sekali cobaan, tantangan, pertentangan yang bahkan sangat sangat berat, sengit dan bahkan bertubi-tubi, yang mana hal itu dilakukan oleh kaum Quraisy. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kaum Quraisy melakukan hal itu? Jawaban cuma satu teman-teman, mereka takut. Takut kenapa? Yang pertama, mereka takut bahwasanya ajaran Rasulullah ini akan berdampak pada kebiasaan-kebiasaan mereka, akan menyimpang dari tradisi atau bahkan kebiasaan nenek moyang yang sudah mereka terapkan sejak lama. Kemudian yang kedua, mereka takut kalau ajaran yang Rasulullah bawa ini akan berdampak pada struktur masyarakatnya beserta kestabilan perdagangan mereka. Jadi mereka takut kalau struktur masyarakat ini akan berubah dan kestabilan
perdagangan ini akan berantakan. Mereka takut akan hal itu. Tapi meskipun begitu, meskipun banyak sekali cobaannya, kenyataannya beliau tetap berhasil mendapatkan pengikut di Mekah. Ya, walaupun bisa dikatakan memang jumlahnya cukup sedikit ya, dan hal itu pun mereka dari kalangan, kebanyakan dari kalangan bawah seperti orang miskin dan hamba sahaya. Nah, di sini beberapa orang yang menerima ajaran beliau ini, diantaranya itu istri beliau yang pertama yaitu Sayyidah Khadijah, kemudian sahabat beliau yang diberi gelar As-Siddiq, ini Abu Bakar As-Siddiq, kemudian menantu beliau Ali bin Abi Thalib, kemudian yang keempat yakni Zaid bin Harisah, dan yang kelima Ummu Aiman. Nah, setelah kelima orang ini menyatakan setelah kelima orang ini menyatakan masuk Islam, nah lama-kelamaan ada beberapa orang lagi nih yang masuk memeluk Islam, atau lama-kelamaan semakin bertambah pengikut pemeluk agama Islam di Mekah, ya walaupun masih dikategorikan sedikit. Kemudian yang kedua yaitu masyarakat Islam Madinah. Nah teman-teman, masyarakat Madinah di sini memiliki sifat atau watak yang sangat berbeda, bahkan bertolak belakang dengan karakter masyarakat Makkah seperti yang saya sudah ceritakan tadi di awal. Di saat Rasulullah memutuskan untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah, sampainya beliau di Madinah, beliau beserta rombongan sangat disambut kedatangannya dengan penuh sukacita oleh masyarakat Madinah. Meskipun kita tahu tidak semua masyarakat Madinah pada saat itu memeluk agama Islam. Kemudian saat Rasulullah berada di Madinah, masyarakat muslim pada saat itu terbagi menjadi dua golongan, yakni Muhajirin dan Ansor. Dan yang seperti kita ketahui, Muhajirin sendiri adalah orang-orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah dan menyelamatkan iman dan agama mereka. Dan sudah barang tentu mereka sedang dalam keadaan susah. Kenapa? Ya karena ketika mereka memutuskan untuk berhijrah itu, mereka rela untuk meninggalkan semua harta bendanya seperti rumah dan tanah hanya demi untuk membela agama Allah dan Rasulullah gitu. Kemudian untuk Ansor sendiri artinya itu penolong, yang mana mereka adalah para penduduk Madinah dari Bani Aus dan Bani Khazraj ya, yang mana mereka bersumpah setia untuk selalu menolong Rasulullah dan para rombongannya atau para kaum muhajirin gitu. Bahkan mereka rela membagikan setengah harta benda miliknya seperti menyediakan rumah, makanan, dan barang-barang kehidupan mereka lainnya kepada saudara mereka dari Makkah. Oke, selanjutnya yaitu the formation of civil society atau pembentukan masyarakat Madani. Oke. Jadi selama 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah dan mengajarkan Islam di Mekah, Nabi itu telah mendapatkan berbagai tantangan, cobaan, bahkan permusuhan yang bertubi-tubi. Namun hal ini sangat berbeda ketika beliau berhijrah atau berdakwah di Madinah. Respon masyarakat Madinah pada waktu itu sangat baik, sangat lebih baik lah daripada masyarakat Mekah. Di sana penduduknya lebih mudah menerima ajaran Rasulullah daripada penduduk Mekah. Bahkan masyarakat Madinah menyambut kedatangan Nabi dengan sukacita. Bahkan di akhir banyak orang yang berbondong-bondong ingin masuk dan memeluk agama Islam. Oleh karena itu dan oleh sebab itu, Islam lebih cepat berkembang di Madinah daripada di Makkah. Kemudian peradaban dan kebudayaan pada masa Rasulullah yang sangat menonjol yaitu perubahan sosial, yaitu suatu perubahan mendasar dari masa kerusakan moral menuju moralitas yang beradab. Nah, di sini ada 3 langkah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam pembentukan masyarakat Madani itu sendiri. Yang pertama yaitu memperkokoh hubungan kaum muslimin dan Tuhannya dengan membangun masjid. Oke, jadi dibangunnya masjid ini itu tidak hanya untuk ibadah saja atau sholat saja, tapi pada masa Nabi, masjid itu dibangun juga sebagai sekolahan bagi orang-orang muslim,
Selain itu juga sebagai balai pertemuan untuk memusyawarahkan berbagai persoalan umat muslim, kemudian juga sebagai gedung parlemen untuk bermusyawarah, dan yang terakhir juga sebagai tempat untuk menjalankan roda pemerintahan gitu. Oke, kemudian yang kedua yaitu memperkokoh hubungan antar umat Islam dengan mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Nah, di sini teman-teman perlu tahu bahwasanya yang dipersaudarakan itu tidak hanya muhajirin dengan ansor saja, tetapi Rasulullah juga mempersatukan suku Aus dan suku Khazraj yang mana telah lama bermusuhan dan berperang. Nah, dengan adanya persaudaraan ini, Rasulullah itu telah menciptakan sebuah kesatuan yang berdasarkan agama sebagai pengganti dari persatuan yang berdasarkan kabilah. Kemudian untuk yang terakhir yaitu kesepakatan untuk saling membantu antara kaum muslimin dan non-muslimin. Jadi teman-teman, di Madinah itu ada 3 golongan masyarakat. Yang pertama yaitu kaum muslimin, yang kedua yaitu kaum non-muslimin, dan yang ketiga yaitu orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi ini dibagi lagi menjadi 3 golongan, yaitu Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa. Dan salah satu perwujudan dari poin ketiga ini yaitu diciptakannya dan dibuatnya piagam Madinah, yang mana dengan adanya perjanjian tersebut Rasulullah menjamin akan terciptanya sebuah suasana saling membantu dan toleransi di antara golongan tersebut. Baik, adapun isi pokok dari piagam Madinah itu ada 5 ya teman-teman, seperti yang ada di PPT ini, yaitu yang pertama bidang politik, yang kedua bidang agama, yang ketiga bidang sosial dan kemasyarakatan, bidang keempat itu bidang ekonomi, dan yang kelima yaitu bidang pertahanan. Nah, untuk bidang politik sendiri itu menyangkut tentang perundangan dan hukum yang berpedoman pada hukum Islam, yang mana hukuman itu dilakukan secara adil. Kemudian untuk bidang agama, yakni Nabi tetap memperbolehkan bagi orang non-muslim untuk tetap tinggal di Madinah dan untuk tetap mengamalkan agamanya masing-masing, dengan catatan selama tidak menyimpang dan ingkar pada kesepakatan. Kemudian yang ketiga yaitu bidang sosial dan kemasyarakatan. Di sini terdapat aturan untuk menjadi masyarakat yang bertanggung jawab, selalu hidup rukun, saling peduli, dan selalu melindungi antar suku. Tidak boleh ada perdebatan, pertentangan, dan permusuhan lagi ya di sini. Itu perjanjiannya seperti itu kurang lebih. Kemudian yang bidang ekonomi yaitu terdapat aturan agar saling bekerja sama untuk memajukan negara. Jadi di sini kita dituntut untuk saling bekerja sama dan tidak individualisme. Jadi kita sama-sama kerja, sama-sama untuk memajukan negara. Gitu. Kemudian yang terakhir yaitu bidang pertahanan. Nah, di sini Nabi memerintahkan semua masyarakat Madinah untuk membela dan mempertahankan tanah airnya. Jadi di piagam ini juga dijelaskan agar sudah ditanamkan jiwa hubbul watonnya sejak dini, seperti itu. So guys, right now we have arrived at the last session, which is conclusion. And the conclusion from this presentation is, dalam penyebaran Islam terbentuk 2 kelompok masyarakat, yakni Makkah dan Madinah. Meski dakwah di Madinah lebih singkat, namun Nabi berhasil membangun peradaban Islam yang maju di sana. Hal ini dikarenakan masyarakat Madinah lebih terbuka dan lebih mudah menerima ajaran beliau. Meskipun tidak semua memeluk Islam, perbedaan ini tidak menghalangi kemajuan Islam di Madinah. Hal ini berkat kesuksesan Nabi mempersatukan masyarakat Islam pada masa itu melalui piagam Madinah. Okay guys, that's everything I want to say about my presentation for today, and I say thank you very much for your attention. Astaghfirukum ala jamil akhta. Syukran al mutaba'ah wa ila liqa bihaulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.